Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber yang pernah bertanya kepada saya, pernah mengalami kasus TV LG dengan kerusakan garis datar seperti ini atau horizontal, garis horizontal. Namun setelah diganti IC vertikalnya, TV-nya tetap sama, kasusnya tetap seperti itu, tidak membawakan hasil. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Maaf ya, suaranya agak basah. Ini saya juga mengalami, dan tadi tanpa pikir panjang saya ganti aja nih IC vertikal dan Elco 100 UF 35 voltnya, karena sama kerusakannya, garis datar kemudian dia protek. Nah, jadi saya juga ngambil pusing, langsung saya ganti dan ternyata tetap sama. Nah, semoga saja video ini bisa menjawab teman-teman semuanya yang pernah bertanya kepada saya dengan kasus yang sama. Ternyata kerusakan garis datar itu tidak hanya disebabkan oleh IC vertikal ini aja ya teman-teman. Nah, ini buktinya, saya juga mengalami, dan ini bukan sekali, udah beberapa kali saya juga mendapatkan, dan baru kali ini saya bikinkan videonya. Nah, jadi simak terus videonya, jangan kemana-mana. Semoga saja tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pernah mengalami kasus yang sama. Oke, jadi ini mesinnya sudah kita balik teman-teman, dan ini adalah IC vertikalnya yang tadi saya sudah sempat ganti duluan, namun tidak membuahkan hasil. Nah, jadi buat teman-teman yang mendapatkan kerusakan yang sama dan sama juga telah mengganti IC vertikalnya namun tidak membuahkan hasil juga, maka simak cara kerja saya berikut ini ya. Karena dulu saya pernah mendapati kasus yang sama dan juga terkecoh, maka ada inisiatif kali ini saya akan membagikan tutorialnya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi pusing ya, mungkin sama kasusnya, ganti IC vertikalnya tidak membuahkan hasil bang, tetap sama. Ini udah pusing ini. Banyak komen-komen teman-teman yang saya tampung satu persatu, dan hari ini ada kesempatan saya buatkan tutorial yang sama. Saya juga ganti IC vertikalnya dan tidak membuahkan hasil. Nah, jadi setelah teman-teman ganti IC vertikalnya namun tidak ada hasil, saran saya cek ke IC step down ini teman-teman ya. Kaki 3 biasa LG ada step down yang 7805 kalian 21 ya. Ada juga step down 78R09, nih yang kaki 4. Ini kita cek yang step down 7805. Ini adalah supply ke PCC IC chroma teman-teman. Sebagian TV LG juga ada yang mengarah ke IC suaranya, namun untuk TV LG yang ini saya telusuri jalurnya tadi, dia hanya mengarah ke IC chroma. Nah, ini dia ukur antara ground dengan pin out IC ini teman-teman. Nah, jadi ini seperti ini, probe hitam di ground atau kaki tengah IC, kemudian probe merahnya di pin outnya atau kaki pin sebelah kanan IC. Nah, seperti ini, skala kali 1 aja teman-teman. Jika probe hitam, probe merah dan hitam ini sudah kita letakkan seperti ini dan jarum tester melenceng jauh seperti ini mengindikasikan ada short teman-teman. Lebih pastinya kita balik, probe hitamnya di pin out dan probe merahnya di pin ground seperti ini. Nah, juga sama ya, bolak-balik. Ini jelas ada short, namun apakah shortnya adalah IC step down ini atau jalur di depannya teman-teman? Nah, kita akan telusuri teman-teman ya. Jadi ini membantu kita menjelaskan kerusakan yang telah lalu. IC vertikal sudah ganti namun tidak membuahkan hasil. Ternyata bukan hanya bagian rangkaian vertikal ini aja penyebabnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini juga bisa menyebabkan kasus yang sama teman-teman.
karena supply IC step down ini outnya ini ke IC chroma. Kalau IC chromanya rusak atau mungkin IC step downnya rusak, mengakibatkan IC chroma ini atau IC micom ini tidak bekerja dengan normal. Di dalam IC micom ini juga ada namanya pin V out atau vertical out dan V RAM, vertical RAM. Jadi kalau dia tidak bekerja, VCC nya tidak bisa menggerakkan atau mengoperasikan rangkaian vertical out dan VRAM di sini, maka kasus yang sama akan terjadi pada TV ini. Karena juga di sini ada vertical juga teman-teman ya. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi kita akan telusuri ini kaki pin outnya ini sampai ke IC chroma. IC chroma pin yang mana kita akan telusuri sebentar ya. Ini dia. Jadi teman-teman harus paham juga membaca jalur supaya memudahkan teman-teman mendeteksi kerusakannya teman-teman. Ini dia jalurnya teman-teman ya. Nih, sebentar saya zoomkan. Nah, kelihatan teman-teman, ini dia. Dari sebelah kiri itu adalah kaki ketiga, atau kalau dari urutan pin IC nya adalah kaki ke-62 teman-teman, karena jumlah IC chromanya ini 64 pin ya. Jadi ini adalah pin yang ke-62 sebagai pin PCC 5 volt IC ini teman-teman. Nah, untuk mengetahui shortnya itu di IC ini atau di IC step down 7805, kita akan open kaki pin 62 tersebut teman-teman, untuk mengetahui yang mana yang shortnya teman-teman. Sudah kita open kakinya teman-teman, dan sudah kita pastikan kaki pin 62 tersebut tidak nyatu dengan rangkaiannya lagi. Kita ukur nih IC step downnya bolak-balik ya, dan ternyata masih short teman-teman. Kita pastikan ini IC chroma kakinya udah nggak nyatu lagi dengan jalur ya, atau rangkaiannya nih tidak ada bergerak lagi testernya. Oke, seperti itu. Oke, tidak bergerak teman. Oke ya. Oke ya, tidak nyatu lagi dengan rangkaian. Jadi kalau sudah seperti itu, kita harus buka juga seperti ini. Ini ada elko, di jalurnya ada elko ini. Kita harus open komponen-komponen yang terhubung dengan rangkaiannya untuk memastikan apakah memang IC step down 7805 ini yang rusak, atau langsung aja kita buka 7805 ini ya. Oke ya, ini IC step downnya 7805 sudah kita open dari rangkaian. Kita akan ukur teman-teman, apakah dia rusak atau enggak. Ternyata enggak rusak teman-teman. Jalurnya tetap short teman-teman ya. Nah, ini kita akan lakukan open komponen-komponen yang terhubung dengan jalur ini teman-teman. Sebentar, kita akan open satu persatu komponennya. Jadi setelah saya open ini teman-teman, komponen yang terhubung dengan jalur pin out 7805 ini
Ini dia jalur ini sudah tidak short lagi teman-teman. Nih, tidak short lagi ya, jadi shortnya sudah terlepas. Ini memberi petunjuk kepada kita, maksudnya bahwasanya yang short itu ternyata di jalur yang ini teman-teman. Kita harus telusuri terus. Jadi setelah saya telusuri teman-teman, jalurnya itu mengarah ke pin 5 volt ini juga teman-teman. Jadi di IC Chroma ini ada pin 5 volt juga nih, tuh kaki keempat dan juga kaki ke 62 tadi juga ada ya. Kita akan open aja kaki pin 4 nya teman-teman, apakah shortnya itu hilang dengan membuka atau mengopen kaki pin 4 IC Chromanya ini. Jadi benar teman-teman, dengan mengopen pin 4 IC Chroma ini dan dengan mengembalikan itu tadi kaki kapasitor yang berbentuk resistor ini tadi, kemudian kita kembalikan lagi ini jumperan ini, kita solder lagi, kemudian kita ukur ground dengan pin out IC step down ini. Sekarang sudah tidak short lagi teman-teman, tidak short lagi. Jadi ini jelas kerusakan diakibatkan IC Chromanya sudah amsyong teman-teman, alias short di pin 4 dengan groundnya ya. Nih sudah tidak short lagi. Nanti kita pulangkan 7805 nya juga nggak ada masalah. Ini kita ukur aja nih pin 4 dengan ground ini, ground mesin ini kita akan ukur. Perhatikan loh, tester saya jarumnya jengat teman-teman, berarti pin 4 ini udah short teman-teman. Nah ini yang mengakibatkan IC partikelnya jadi tidak bisa bekerja dengan normal, karena induknya ini IC Micom ini sebagai induk dari segala data yang ada di sini ini tidak bekerja teman-teman. Jadi yang ada di sini juga tidak bekerja. Nah seperti itu. Ini ya tergantung nanti yang punya ya, kalau sanggup dengan biaya yang mahal, karena IC Chroma ini lumayan mahal teman-teman di pasaran. Kita akan kerjakan lanjutan selanjutnya maksudnya, tapi kalau nggak sanggup ya kita padai sampai di sini. Tapi yang jelas sudah paham ya teman-teman ya. Jadi kerusakan garis datar atau horizontal itu tidak selamanya penyebabnya itu di bagian IC partikelnya teman-teman, bisa juga disebabkan oleh seperti ini, IC Chromanya short teman-teman di pin 4. Saya kalau memastikannya kita harus beli IC-nya teman-teman, tapi kalau ini sudah bisa dipastikan bahwa sayanya IC Chromanya rusak teman-teman. Kalau nggak percaya taruhan berapa, silahkan yang mau bertaruh di bawah tulis komen, saya akan buktikan kalau nggak percaya. Tapi ya nggak perlu ya, yang penting udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kerusakan garis datar atau horizontal sudah diganti IC partikelnya namun tidak membuahkan hasil. Nah langkah selanjutnya adalah seperti ini, cek ke IC Chromanya, bisa jadi memang IC Chromanya rusak seperti ini. Cukup sekian, semoga saja bisa bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga saja pelajaran hari ini bisa juga jadi referensi buat teman-teman yang sedang mendapatin kasus yang sama. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.